kita juga memperingati misalnya saja hari tahun baru Hijriah, yaitu hari di mana Rasulullah dan para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, meskipun awal penentuan hijrah itu yang menentukan adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan banyak lagi hari-hari yang lain. Ada Nuzul Quran, ada Isra Mi'raj, ada tahun baru Hijriah, dan mungkin ada Idul Fitri, Idul Adha, ada Ramadan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu semua kan hari-harinya Allah itu. Tapi ingatlah bahwa semua hari itu yang saya sebutkan tadi itu tidak akan terjadi kalau tidak ada satu hari ini. Bisakah kita membicarakan tentang hari nuzulul Quran tanpa hari kelahiran Nabi? Rasul memperingati hari kelahirannya setiap pekan dengan berpuasa. Hari Senin. Hari Senin itu. Kan begitu kan? Iya. Terus orang bilang, ya tapi kan nggak pernah mencontohkan peringatan dalam bentuk peringatan-peringatan yang lain. Iya. Rasul nggak pernah ada contohnya, sahabat juga nggak pernah contohkan. Begini, ada sebuah kaidah usul fikih. Kira-kira begini, dan itu ijma ulama. Saya kira ahli fikih, ahli usul tahu semua itu. Tarkul Mustafa sallallahu alaihi wasallam li fi'lin minal af'al laisa dalilan hurmatil fi'l. Atau at-tarku laisa dalilul hurmah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Para pemirsa Tazaka TV dimanapun Anda berada, alhamdulillah hari ini kita akan mengadakan kembali podcast bersama narasumber kita hari ini, yaitu Bapak Pimpinan dan Pengasuh Pondok Modern Tazaka, Ayahanda Kiai Haji Anang Rigza Masyadi MA PhD. Assalamualaikum Kiai, bagaimana kabarnya Kiai? Semoga sehat selalu Kiai. Baiklah para pemirsa Tazaka TV dan juga Kiai Anang, tentunya kita tahu bahwa kita saat ini sudah memasuki bulan Rabiul Awal, bulan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, atau sering orang menyebut dengan Maulid Nabi, Kiai. Nah, hakikat dari Maulid Nabi itu sebenarnya bagaimana, Kiai? Baik, bismillahirrahmanirrahim. Sebelum kita membicarakan tentang hari yang sangat agung ini, yaitu hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, kita akan membicarakan hari-hari yang lain. Dan kita akan berangkat dari satu ayat Al-Quran, wa dzakirhum bi ayyamillah, dan ingatkanlah mereka dengan hari-harinya Allah. Hari-harinya Allah bi ayyamillah ini bisa dalam arti hari-hari di mana Allah memuliakan hamba-hambanya, atau hari-hari di mana Allah menghinakan hamba-hambanya. Saat Nabi Musa ditolong dan dimenangkan Allah atas Fir'aun, maka hari itu adalah hari kemenangan Nabi Musa dan hari kekalahan Fir'aun. Allah memuliakan hambanya dan Allah menghinakan hamba yang lain. Wa dzakirhum bi ayyamillah, ingatkanlah mereka dengan hari-harinya Allah. Saya ingin masuk ke topik bahwa dalam konteks, gak usah terlalu jauh ya, dalam konteks keberislaman kita sebagai orang Muslim, kita mengenal banyak hari-hari. Ada hari atau peristiwa turunnya wahyu pertama, yang itu menandai dimulainya kenabian dan kerasulan Muhammad SAW. Kita memperingatinya dengan nuzulul wahyu, nuzulul Quran. Ada lagi hari-hari di mana kita memperingatinya dengan peristiwa Isra Mi'raj. Hari di mana Rasulullah diisrakan oleh Allah dari
Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa dan dimi'rajkan ke Sidratul Muntaha dalam satu malam. Iya. Kita juga memperingati misalnya saja hari tahun baru Hijriah, yaitu hari di mana Rasulullah dan para sahabatnya berhijrah dari Mekah ke Madinah. Ya, meskipun awal penentuan hijrah itu yang menentukan adalah Sayyidina Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Dan banyak lagi hari-hari yang lain. Ada Nuzul Quran, ada Isra Mi'raj, ada Tahun baru tahun Hijriah. baru Hijriah, dan mungkin ada Idul Fitri, Idul Adha, ada Ramadan, dan seterusnya, dan seterusnya. Itu semua kan hari-harinya Allah itu. Tapi ingatlah bahwa semua hari itu yang saya sebutkan tadi itu tidak akan terjadi kalau tidak ada satu hari ini. Bisakah kita membicarakan tentang hari nuzulul Quran tanpa hari kelahiran Nabi? Tidak bisa. Bisakah kita membicarakan hari peristiwa Isra Mi'raj tanpa hari Maulid Nabi? Tidak bisa. Apalagi kita memperingati tahun baru Hijriah. Ini hijrahnya siapa? Kan hijrahnya Rasul. Betul. Tidak mungkin kita memperingati tahun baru Hijriah tanpa adanya hari ini. Oke. Jadi kalau kita berbicara dalam konteks hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu, apakah kita harus bergembira memperingati apa tidak? Kalau saya peringati. Kenapa? Karena kita juga memperingati hari-hari yang lain. Ya. Ada puluhan, bahkan mungkin ratusan hari di mana kita memperingatinya. Dan itu asal muasalnya adalah dari satu hari, yaitu hari kelahiran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu yang pertama. Kita bicara dalam konteks hari-hari. Yang kedua, kita bicara dalam konteks ittiba'ur Rasul. Saya kasih contoh misalnya. Anda sholat 5 waktu. Oke. Wa aqimus sholah wa atu zakah. Perintah Allah kita untuk melaksanakan sholat. Tapi bagaimana sholatnya? Nggak diatur dalam Al-Quran. Iya. Kita hanya menemukan hadis shollu kama ra'aitumuni usolli. Sahabat melihat bagaimana sholatnya Rasul, tabi'in melihat bagaimana sholatnya sahabat, dan seterusnya sampai hari ini. Sehingga kita sekarang melaksanakan sholat seperti sholatnya Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Lalu di bulan Ramadan kita sholat taraweh. Siapa yang mengajari sholat taraweh? Rasulullah. Kemudian sholat duha, qiyamul lail, tahajud, puasa, dan seluruh ibadah-ibadah yang kita kerjakan hari ini, itu semuanya bermula dari adanya risalah. Yaitu turunnya wahyu, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Dari situ kemudian Nabi diangkat jadi Nabi dan Rasul. Wahyu turun secara terus-menerus. Dalam wahyu itu ada banyak sekali peribadatan, bahkan juga muamalah, hubungan sesama, hubungan kita dengan manusia, hubungan tetangga, dengan orang tua, dengan lingkungan, bahkan alam semesta, diatur semua dalam wahyu itu. Tapi tidak akan terjadi wahyu itu, dan kita tidak mungkin melaksanakan ibadah ini kalau tidak ada hari Maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi seperti itu. Saya kira ini poin pentingnya ya. Tadi menarik, Kiai. Antum mengatakan kita harus bergembira. Kemudian apakah memperingati? Nah, apakah kita memang harus memperingati? Atau mungkin Rasul mengajarkan untuk kita memperingati hari kelahiran beliau? Ya. Ini perdebatan lama dan sampai hari ini terus berkembang. Saya tidak akan masuk ke tema itu, apakah ini memperingati itu boleh apa tidak. Oke. Tapi saya akan jelaskan sebagai berikut. Rasulullah itu ketika tiba di Madinah, itu mendapati orang-orang Yahudi sedang berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Atau yang kita kenal dengan Asyura. Oh, puasa Asyura.
Ya. Nabi tanya kepada mereka, Oke. kenapa Anda berpuasa pada hari ini? Hmm. Mereka jawab, qalu hadza yaumun saleh. Ini hari yang baik. Karena hari ini, kata orang Yahudi, Iya. adalah hari di mana Allah memenangkan dan menyelamatkan Musa dari Firaun. Hmm. Apa artinya? Orang Yahudi bergembira Oke. dan memperingati kemenangan Nabi Musa atas Firaun dengan berpuasa. Pada tanggal 10 Muharram. Apa kata Rasul? Anak haqqu bi Musa minkum. Kalau gitu saya lebih berhak atas Musa daripada kalian semua. Maka Nabi berpuasa tanggal 10 Muharram dan memerintahkan sahabatnya untuk berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Apa artinya? Nabi begitu tahu alasan kenapa tanggal 10 itu adalah orang Yahudi memperingati kemenangan Nabi Musa. Yeah. Nabi mengatakan saya lebih berhak dong. Tuh. Dan Nabi berpuasa dan memerintahkan sahabat berpuasa. Dan sekarang kita berpuasa pada tanggal 10 Muharram. Puasa Asyura itu. Puasa Asyura. Artinya kalau Nabi saja Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memperingati kemenangan dan keselamatan Nabi Musa yang diberikan oleh Allah atas Fir'aun, bolehkah kita bergembira dan memperingati kelahiran Nabi Muhammad ya sebagai bentuk kecintaan dan kegembiraan kita, sebagaimana halnya Nabi memperingati kegembiraan itu atas Musa. Satu. Yang kedua, Nabi berpuasa hari Senin. Oke. Ya, setiap hari Senin Nabi berpuasa. Dan kita sekarang mengikuti ya, puasa sunnah Senin Kemis. Tapi ketika sahabat menanyakan kepada Nabi, lama su'ila an saumi yaumil itsnain, sahabat bertanya kenapa hari ini hari Senin Anda selalu berpuasa? Nabi menjawab, hadza yaumun wulidtu fihi wa yub'atsu fihi. Hadza yaumun wulidtu fihi wa yaumun ub'atsu fihi. Inilah hari Senin itu, hari di mana aku dilahirkan dan hari di mana aku diangkat menjadi Nabi dan Rasul. Jadi Nabi sendiri sebetulnya memperingati kelahirannya dan memperingati kenabiannya itu setiap minggu, setiap pekan, bukan setiap tahun, setiap Senin. Setiap hari Senin berarti? Iya. Dan itulah kemudian dari sunnah. Dan sunnah itu kita amalkan, kita puasa setiap hari Senin. Kan kita lahirnya nggak hari Senin. Iya. Kenapa kita puasa hari Senin? Karena Nabi berpuasa hari Senin. Iya. Karena itu sunnah Nabi. Pertanyaannya kenapa Nabi melakukan hari itu? Karena hari puasa. Kelahirannya. Karena hari kelahirannya. Jadi itu sebetulnya menjadi cukuplah bagi saya itu menjadi alasan dan dalil bagaimana kita harus bergembira dan menyikapi hari Maulid Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ini. Oke. Nah, begitu Pak Alam. Ya. Kemudian selain bergembira, tentunya kita sebagai umatnya Nabi Muhammad itu kan kita harus cinta kepada beliau, ya kan. Nah, lalu bagaimana cara kita mencintai beliau itu? Ya, cinta dibagi dua. Ada al-hubbul atifi, yang kedua al-hubbul amali. Cinta yang dimensinya adalah perasaan. Yang kedua cinta yang dimensinya adalah perbuatan. Iya, pada tingkat cinta dalam perasaan mungkin semua orang bisa mengungkapkan perasaannya. Ya. Ada orang yang menulis puisi, syair-syair yang luar biasa indahnya tentang sirah nabawiyah. Kan kita banyak sekali kita dapati itu. Memuji Rasul, kerasulannya, kenabiannya, bahkan kehidupan Rasul dari kecil sampai wafatnya itu diceritakan dalam bentuk syair yang sangat indah. Itu kan bentuk kecintaan dalam perasaan. Kita melakukan sholawat ribuan kali, mungkin
puluhan ribu kali dalam sehari. Itu kan bentuk kecintaan kita kepada Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagian umat Islam mengadakan perayaan Maulid Nabi di mana-mana. Itu kan juga bentuk dari kecintaan secara perasaan. Tapi yang ingin saya sampaikan, ada yang kedua, dimensi kedua yaitu dimensi perbuatan. Nggak cukup perasaan saja. Apa artinya Anda cinta secara perasaan, bersolawat sampai ribuan kali, kemudian membaca sirah nabawiyah sampai khatam puluhan kali, tetapi kita nggak mengikuti sunnah Rasul, nggak ittiba'us sunnah. Kan itu ada dimensi perbuatan. Ya apa yang dilakukan Rasul, lakukan. Semampu kita. Apa yang diperintahkan Rasul, lakukan. Semampu kita. Apa yang dilarang oleh Rasul, ya jangan lakukan. Ini cinta juga sebetulnya. Kan begitu. Tapi dalam bentuk perbuatan. Dalam bentuk perbuatan. Nah, Allah Subhanahu wa taala mengaitkan kecintaannya kepada Allah dengan kecintaan kepada Rasulullah. Qul in kuntum tuhibbunallaha fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Katakanlah, jika kamu semua mencintai Allah, maka ikutilah aku. Nanti Allah akan mencintaimu dan menghapuskan dosa-dosamu. Jadi sebetulnya untuk sampai pada kecintaan pada Allah, itu bisa melewati kecintaan pada Rasul sebagai sebuah wasilah, dan bisa juga dengan mengikuti sunnah-sunnah Rasul. Saya puasa Senin Kamis misalnya. Kenapa? Ittiba' Rasul. Kenapa? Karena ada pahala, itu sunnah. Yang memberi pahala siapa? Allah Subhanahu wa taala. Kenapa? Ada mengharap pahala? Karena ada surga. Karena kita percaya pada hari akhirat. Kan begitu? Betul. Jadi kecintaan pada Allah dan Rasul itu satu paket. Gak mungkin orang mengaku cinta pada Allah tanpa cinta pada Rasul. Atau sebaliknya, saya cintanya pada Rasul mati-matian, tapi mengabaikan kecintaan pada Allah dengan mengabaikan perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Ini nggak bisa. Jadi itu mesti harus berjalan. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Satu paket. Nggak bisa kita hanya la ilaha illallah tapi tanpa mengakui Muhammadur Rasulullah. Iya kan? Betul. Atau hanya mengakui Muhammadur Rasulullah tapi tidak bertauhid la ilaha illallah. Ini nggak bisa. Ini satu paket. Jadi itulah makna kecintaan kita pada Rasulullah. Yang berikutnya lagi, kecintaan pada Rasulullah itu adalah puncak dari kecintaan dalam konteks manusia. Artinya begini, sebagai manusia kan banyak yang saya cintai kan. Saya cinta pada orang tua saya, saya cinta pada anak-anak saya cinta pada keluarga saya cinta kepada murid-murid saya cinta kepada guru-guru saya cinta kepada tetangga saya cinta kepada masyarakat saya, mungkin saya cinta kepada bangsa saya. Tapi ketahuilah, yang paling puncak adalah kecintaan kepada Allah dan Rasulnya. Ya kan? Betul. Jadi kecintaan pada Allah dan Rasulnya itu harus didahulukan daripada kecintaannya pada siapapun. Contoh begini, lah kalau anak saya saja setiap kali milad atau katakanlah ulang tahun atau harlah atau apapun sebutannya, saya kan sering merayakannya. Ya, undang anak yatim, yuk makan-makan, teman-temanmu dia undang nak makan-makan. Ini kita bergembira atas kelahiran, hari kelahiran. Iya toh? Iya, betul. Lalu kita membelikan hadiah untuk anak-anak kita. Ya masa Rasul itu tidak lebih menjadi prioritas dalam kecintaan. Tadi kan Rasul puncak. Saya mencintai anak saya, iya. Tapi di atas itu ada kecintaan saya pada Rasulullah. Saya mencintai orang tua saya, iya. Tapi di atas itu paling puncak adalah kecintaan saya pada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi sebetulnya sederhana kita berpikirnya itu. Gitu. Jadi
meletakkan cinta itu apakah sudah cukup tuh, tapi tanpa meneladani juga kan, tentunya karena Rasul adalah teladan kita, ya kan. Jadi apakah cukup kalau kita mencintai saja tapi tanpa meneladani juga? Ya cinta tadi, cinta dan keteladanan satu paket itu. Nggak mungkin kita hanya cinta itu secara perasaan ya, secara verbal, secara hati, tapi perbuatannya tidak. Kan ini keteladanan. Nah, begini, ketika Allah itu menciptakan semesta ini, kehidupan manusia dan segala turunannya, itu Allah ibaratnya memberikan petunjuk. Nah, petunjuk itu bersama dengan menurunkan para nabi dan rasul. Saya kasih contoh misalnya ketika sebuah pabrik itu memproduksi sebuah produk, pasti ada katalognya. Ya, itu pabrik kamera itu pasti ada buku panduannya. Ya, buku panduan itu dibuat oleh pabrik supaya orang tahu aturan pakai, supaya benda ini awet. Mobil juga begitu. Jadi kalau benda ini mau awet dan berfungsi dengan baik, fitur-fiturnya, cara perawatannya, ya, maka bacalah buku petunjuk itu. Nah, Allah menciptakan semesta alam ini, diberilah petunjuk. Petunjuknya adalah kitab-kitab dan para nabi dan para rasul. Nah, puncak dari kesempurnaan petunjuk itu ada pada Nabi Muhammad SAW, ada pada Islam. Karena nggak ada lagi nabi setelah itu, nggak ada lagi rasul setelah itu, tidak ada lagi kitab setelah Al-Quran. Ini puncak dari kesempurnaan petunjuk itu. Jadi udah final sudah. Kan begitu, ya. Nah, oleh karena itu kita meneladani saja apa yang dikatakan Al-Quran, ya lakukan, kerjakan. Tetapi kan ini butuh contoh. Di mana contohnya? Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi kalau mau melihat contoh pengamalan Al-Quran, ya lihatlah Rasulullah. Itulah kenapa Al-Quran dan Sunnah nggak bisa dipisahkan. Kita percaya Al-Quran, mau Al-Qurannya, tapi nggak mau Sunnahnya, nggak bisa. Melaksanakan sholat tadi. Terus gimana sholatnya? Terus kita puasa, nanti seperti puasanya orang Yahudi. Kama kutiba alal ladzina min qablikum. Nanti kayak puasanya orang Nasrani. Kita sholat, nanti jangan-jangan sholatnya nggak seperti yang sholatnya Rasulullah. Apalagi kita berhaji. Umat-umat terdahulu juga berhaji. Makanya kata Rasul, khudu anni manasikakum. Berhajilah seperti aku berhaji. Ada contohnya. Itu contoh dalam ibadah, contoh dalam muamalah, contoh dalam kehidupan rumah tangga, contoh dalam kehidupan bernegara. Jadi Rasul ini oleh Allah didesain sebagai sebuah sosok manusia yang sempurna dalam keteladanan. Makanya wa innaka la'ala khuluqin adzim. Bahwa sesungguhnya Rasul itu pada puncak akhlak yang puncaknya akhlak. Tidak ada lagi akhlak manusia sepanjang sejarah manusia dari pertama sampai hari kiamat yang melebihi akhlaknya Rasulullah, tidak ada. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yaumal akhir. Pada diri Rasulullah itu ada teladan uswatun hasanah bagi orang-orang yang mengharapkan hari akhir. Ya kan? Jadi ini. Nah, satu lagi yang saya sampaikan dalam konteks keteladanan ini ada Muhammad dan Rasulullah. Kalau kita sering kali menggunakannya dengan Muhammadur Rasulullah. Kan gitu kan? Padahal ini dua hal yang berbeda, tapi sama. Dua hal yang berbeda tapi satu kesatuan. Muhammad, Rasulullah. Ini Muhammad sebelum jadi Rasul. Rasulullah adalah Muhammad setelah diangkat jadi Rasul. Kan begitu? Pertanyaannya adalah, sejak kapan Nabi Muhammad jadi teladan? Apakah sejak diangkat jadi Rasul, umur 40 tahun sampai 63, itulah potret keteladanannya? Atau sejak bayi? Sejak sebelum Rasulullah? Sejak sebelum 40 tahun? Itulah kenapa Muhammad Rasulullah nggak boleh dipisah. Jadi Muhammad ini mewakili sosok Nabi sebelum diangkat Rasul, tetapi dia adalah simbol keteladanan. Sehingga
orang Mekah, orang Quraisy itu nggak ada yang pernah mendapati Rasul berbohong, meskipun sekali. Dan mereka tidak pernah mendapati Nabi Muhammad berkhianat, meskipun sekali. Berkata jorok, kotor, tidak. Melihat sesuatu yang tidak sepatutnya, tidak. Dan itu kesaksian semua orang yang pernah hidup semasa dengan Rasulullah sebelum kenabian. Maka ketika Nabi Muhammad ini mendapat wahyu, Rasulullah di Gua Hira, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, orang-orang itu tidak ada yang protes, tidak ada yang saya nggak terima karena dia pernah berkhianat, saya nggak terima karena dia pernah berbohong, saya nggak terima Rasul macam apa ini karena dia pernah berkata kotor, telah melakukan tercela, apalagi tercela. Jadi Rasul itu maksum dari lahirnya sampai terus wafatnya. Jadi keteladanan Rasul itu bukan keteladanan ketika 40 ke atas. Bukan setelah diangkat sekarang jadi kalau Rasul orang saja. mau tahu bagaimana kehidupan Rasul ketika remaja, siapa potretnya? Ya Rasulullah Muhammad. Oke, betul. Kan begitu. Karena kalau udah 40, kalau Rasul hanya teladan itu hanya 40 sampai 63 ketika risalah itu. Terus kita yang umurnya di bawah 40 mau mencontoh siapa? Betul. Itu kan? Ya. Maka Muhammadun Rasulullah. Satu paket. Dua hal yang berbeda. Dua hal yang berbeda. Satu. Saya kasih contoh misalnya begini. Ini sebuah kisah. Ya. Pada masa anak-anak biasa, ya usia-usia mungkin 10-an tahun lah. Kan biasa anak-anak itu main-main bersama. Ya. Nah di Arab itu mereka mainnya ya batu. Kalau kita dulu kelereng atau mainan tanah gitu kan. Main batu. Angkat-angkat batu dari tempat sana ke tempat sana. Nah mereka itu, anak-anak seusia Rasul pada waktu anak-anak itu pada buka baju. Pada buka baju, terus bajunya disampirkan di sini, di pundak, terus untuk ngangkat batu. Supaya batunya nggak kena langsung ke kulit kan. Kan mesti Nabi Muhammad biasanya ikut-ikutan buka baju dong. Iya. Oh, semuanya buka baju semua. Tapi begitu Nabi Muhammad mau buka baju, ada bisikan ke dalam telinganya beliau. Auratuka ya Muhammad. Auratuka ya Muhammad. Masya Allah. Maka nggak jadi dibuka. Begitu pula ketika peristiwa pengambilan air Zam-Zam itu oleh pamannya Abu Thalib itu kan. Ini kan Zam-Zam ini kan turun temurun dari Abdul Muthalib ke Abu Thalib dan seterusnya itu. Iya. Itu orang pada buka baju, kemudian pada ngangkut air Zam-Zam. Dari tempat Zam-Zam itu ke sumur Zam-Zam ke rumahnya masing-masing. Muhammad juga ikut itu. Tapi begitu mau buka baju, auratuka ya Muhammad. Sampai pamannya Abbas radhiyallahu anhu tanya kepada Nabi Muhammad, kok kamu beda sendiri, gak seperti yang lain? Kenapa? Dijawab oleh Rasulullah, iya, karena tadi ada yang membisikkan suara di telinga saya, auratmu ya Muhammad, auratmu Muhammad. Masya Allah. Jadi Nabi Muhammad itu segitunya dijaga oleh Allah. Sampai auratnya. Iya, artinya masa kecil Nabi Muhammad tidak seperti masa kecil manusia lainnya. Masa remaja Nabi Muhammad tidak seperti masa remaja yang lainnya. Jadi jangan pernah, saya ingatkan, jangan pernah punya bayangan bahwa Rasulullah itu sama dengan kita. Perilakunya, kebiasaannya, atau canda tawanya, atau yang lain-lainnya nggak patut. Mungkin zaman kecil kita nakal, nyuri buahnya pohonnya tetangga, iya kan, ngumpetin sandalnya orang, ya biasa, namanya juga anak kecil. Nabi Muhammad tidak akan terjadi itu. Dijaga oleh Allah sedemikian rupa sehingga betul-betul dia menjadi uswatun hasanah. Teladan. La'ala khuluqin azim. Betul-betul pada puncak keteladanan yang luar biasa. Itu. Kiai, tapi kan terkait dengan peringatan Maulid Nabi itu kan Rasul nggak mungkin
karena yang diperingati adalah hari kelahirannya itu, kemudian Rasul mengajarkan kita tentang memperingati Maulid Nabi. Itu kira-kira gimana? Ya tadi kan saya sudah katakan bahwa Rasul memperingati hari kelahirannya setiap pekan dengan berpuasa. Hari Senin. Hari Senin itu. Kan begitu kan? Iya. Terus oke, orang bilang, ya tapi kan nggak pernah mencontohkan peringatan dalam bentuk peringatan-peringatan yang lain. Iya. Rasul nggak pernah ada contohnya, sahabat juga nggak pernah contohkan. Begini, ada sebuah kaidah usul fikih. Kira-kira begini, dan itu ijma ulama. Saya kira ahli fikih, ahli usul tahu semua itu. Oke. Tarkul Mustafa sallallahu alaihi wasallam li fi'lin minal af'al laisa dalilan hurmatil fi'l. Atau at-tarku laisa dalilul hurmah. Jadi ketika Rasulullah meninggalkan suatu perbuatan, itu bukan berarti otomatis dalil dilarangnya perbuatan itu. Contoh, Rasulullah tidak pernah makan pakai sendok atau pakai alat apapun. Jadi cara makan kita hari ini itu jauh sekali dengan cara makannya Rasulullah SAW. Rasulullah makan pakai tangan, 3 jari. Oke. Ya kan? Nah sekarang kita dengan aneka lauk macam-macam ini kan kita hampir nggak pernah makan pakai tangan lagi. Gitu? Berarti Rasul meninggalkan itu kan, meninggalkan makan pakai alat kan. Apakah itu maknanya adalah haram? Tidak. Tidak semua yang ditinggalkan Rasul itu haram, lalu dimaknai sebagai perbuatan yang dilarang. Kecuali illa an ya'ti bidalil akhar. Kecuali ada dalil lain yang secara eksplisit mengatakan ini nggak boleh. Baru itu nggak boleh. Dalam konteks Maulid Rasul, tidak ada dalil yang melarang itu. Tapi memang benar Rasul nggak melakukan apapun hanya dengan puasa itu. Kan begitu? Ya kan? Ini sudah cukup sebenarnya menjadi satu cara berpikir kita, argumen kita, dalil kita. Ya. Tapi juga bisa dilihat dari sisi lain lagi. Siapa bilang Rasul itu puasa tiap hari Senin? Bukankah itu cara memperingati? Ya toh? Nah, saya kira begitu. Terakhir Kiai, ini apa pesan antum, terutama untuk kaum muslimin seluruhnya yang saat ini memasuki bulan kelahiran Nabi? Pertama, kita harus bergembira dengan hari ini, hari kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Sebagaimana kita bergembiranya atas kelahiran kita, atas kelahiran anak-anak kita, ya kan? Kalau bergembira itu diwujudkan dengan saling memberi hadiah, ya saatnya kita ini bersedekah, berinfak, berwakaf, ya kan? Sebagai bentuk tadi perasaan cinta dan pengamalan cinta kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini saatnya kita melakukan hal-hal yang baik di hari yang terbaik dalam dimensi kegembiraan itu. Yang kedua, saya kira kita sudahi perdebatan tentang boleh tidaknya memperingati Maulid ya. Mungkin pangkal perbedaannya melihat peringatan bagian dari ibadah. Ya udah, jangan lihat itunya. Lihat aja ini bagian dari dakwah. Pada hari Maulid Nabi kita kumpulkan banyak orang, lalu kita ceritakan tentang Rasulullah, emang nggak boleh? Kan hari-hari biasa juga kita menyelenggarakan pengajian, menjelaskan Islam. Lah ini hari di mana Rasulullah lahir, bulan di mana Rasulullah lahir, lalu kita kumpulkan manusia, kita ingatkan lagi, kita bangkitkan lagi kecintaannya dengan menceritakan tentang sosok Nabi Muhammad SAW. Kan begitu? Ya. Makanya ada ayat kan, wa kullan naqussu 'alaika min amba'ir rusul linustabbitu bihi fuadak. Jadi Rasulullah sendiri itu
kenapa Allah mengisahkan dan menceritakan kisah-kisah para rasul sebelumnya? Iya. Kan Allah menceritakan kisah Nabi Musa. Adam, ya, Nabi Ibrahim, Nabi Ismail, Nabi Sulaiman, Nabi Musa, Nabi Isa. Yusuf. Kalau kita lihat dalam Al-Quran kan Nabi Yusuf, Nabi Yunus dan semua. Itu kan kisah-kisah itu diceritakan oleh Allah kembali kepada Nabi Muhammad. Iya. Sampai Nabi Khidir juga diceritakan kan? Iya. Untuk apa Allah menceritakan kisah-kisah itu kepada Nabi Muhammad? Linusabbita bihi fuadak. Supaya semakin teguh hatimu dengan kisah-kisah ini. Jadi metode Allah kepada Rasulullah untuk meneguhkan hatinya itu diantaranya dengan mengisahkan kisah-kisah para nabi dan rasul sebelum rasul. Lah kalau saya mengumpulkan banyak orang, ribuan orang, lalu saya kisahkan tentang kisahnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, ya kan sebetulnya mengamalkan ayat ini, metodenya Gusti Allah, supaya linusabbitu bihi fuadahum, supaya hati mereka manusia itu semakin teguh dengan kisah-kisah kenabian ini. Maka keteladanan itu harus terus dikisahkan, ditampilkan, didemonstrasikan. Man dalla ala khairin falahu mithlu ajri fa'ilihi. Barang siapa yang menunjukkan jalan kebaikan, kebenaran, maka dia akan mendapatkan pahala seperti yang melakukannya itu. Kan begitu. Nah, ini momentumnya bulan Maulid Nabi ini kita menampilkan keteladanan-keteladanan kisah itu dalam berbagai bentuknya. Kita bergembira seperti hanya bergembira atas diri sendiri dan anak-anak kita dan keluarga kita, ya toh? Dan yang paling penting lagi juga terus bersolawat kepada Rasul sebanyak mungkin. Ya, solawat kepada Rasul silahkan mau pakai sighah atau bentuk solawat yang mana silahkan, tapi yang penting solawatnya itu. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad dan seterusnya, ya kan, sallallahu ala Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ya kan, itu juga bisa, apa sajalah solawat, perbanyak solawat itu, ya kan begini. Coba dalam Al-Quran itu Muhammadun Rasul, maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Itu kan ayat berkisah tentang Nabi Muhammad. Betul. Tapi coba ayat berikutnya. Ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira wasabbihuhu bukratan wa asila. Begitu Nabi Muhammad lalu ayat zikir. Ya kan? Ya. Habis itu Nabi Muhammad lagi, huwallazi yusalli alaikum wa malaikatu liyukhrijakum minadh-dhulumati ilan nur wa kana bil mu'minina rahima. Tahiyyatuhum yauma yalqahuna salam wa adalahum ajran karima dan seterusnya itu. Ya ayuhan nabiyyu inna arsalnaka syahidan wa mubasysyiran wa nadhira wa da'iyan ilallahi bi'idnihi wa sirajan munira dan seterusnya itu. Wa basyiril mu'minin bi anna lahum minallahi fadlan kabira. Itu kan ayat yang berkisah tentang Nabi Muhammad itu siapa? Tapi di sela-sela itu diselipi dengan ayat zikir. Apa artinya? Sholawat itu, mengingat Rasulullah itu bagian dari zikir. Masya Allah. Gitu loh. Jadi zikir itu bisa juga subhanallah, alhamdulillah, la ilaha illallah, wallahu akbar dan lain sebagainya. Ya. Baca Quran itu juga zikir. Sholat itu juga zikir. Intinya kan mengingat Allah kan. Tapi ingat, jangan lupa, sholawat juga bagian dari zikir. Ya masa ingat Rasulullah nggak ingat Allah? Ingat Rasulullah nggak ingat Quran, ya masalahnya. Ingat Rasulullah nggak ingat akhirat. Nah, terus siapa yang memberitakan akhirat itu? Allah. Terus bagaimana akhirat? Dijelaskan Rasulullah. Ini sebetulnya saling mengait. Ya, struktur Al-Quran, silogisme yang logis di dalam kita memahami itu. Maka usikum wa iyaya, bergembiralah dengan bulan ini, terutama hari-hari ini. Yang bisa berpuasa ya berpuasa, seperti Rasulullah SAW berpuasa atas kelahiran dirinya. Dan tepat pada tahun ini juga hari Senin. Ya, hari ini 12 Rabiul Awal 1446 itu bertepatan dengan hari Senin. Itu kalau bisa puasa bagus itu. Pada hari Seninnya dapat,
12 Rabiul Awalnya juga dapat, ya. Saling berbagi hadiah, berbanyak sedekah, berwakaf, terus kemudian membaca sirah dan kisah-kisah keteladanan Nabi Muhammad, berbanyak sholawat, dan berusahalah untuk mengikuti semua sunnah-sunnah Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Saya kira itu ya tentang Maulid kita. Ya, terima kasih. Baiklah, pemirsa Tazakal TV dimanapun Anda berada, demikianlah podcast kita pada hari ini tentang bagaimana kita menyikapi Maulidur Rasul, dan tentunya kita berharap kita sebagai kaum muslimin menjadi orang yang selalu bergembira, kemudian cinta kepada Rasul dan membuktikan kecintaan kita kepada Rasul dengan melaksanakan sunnah-sunnahnya, melakukan kebaikan-kebaikan yang telah dicontohkan oleh beliau. Baiklah pemirsa Tazakal TV, tibalah kita di penghujung acara dan sampai ketemu lagi di dalam podcast-podcast berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.